Happy Sunday for everyone. Selamat datang di Weekly Online Church News. Dan saya mau ucapkan welcome to our weekly online service today. Ibadah online atau daring untuk sementara waktu ini dilakukan via YouTube, yaitu dimulai dari pukul 10 pagi. Tautannya di youtube.com/NWI Church. Ajak teman-teman dan keluarga Anda untuk ibadah setiap minggunya. Jangan lupa untuk follow Instagram dari @NWI Church dan Facebook kami di New Wine International Church untuk mengetahui update dari kegiatan kami. Nah, jika Anda merasa nyaman dengan apa yang Anda rasakan di gereja ini, you are more than welcome untuk berpartner bersama kami dan berkontribusi bersama kami di gereja ini. Agar Anda bisa punya rumah, Anda bisa punya komunitas, Anda bisa bertumbuh bersama-sama. Jadi Anda nggak perlu sendirian. Nah, caranya gampang. Saudara bisa isi formulir virtual atau online connect card di tautan yang tertera di layar ini, saudara. Hari Minggu depan, tanggal 25 Juli 2021, minggu depan, selesai ibadah, jam 11:30 siang atau 11:30 AM, gereja akan mengadakan virtual welcoming lounge via Zoom untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di dalam New Wine International Church. Semua diterima. Di acara ini Anda akan bertemu para lead pastors, associates, volunteers, dan Anda juga bisa bertanya-tanya seputar gereja ini. We just want to say welcome. Jika Anda bisa berminat untuk bergabung, silahkan bergabung setelah ibadah minggu depan. Oke? Nah, coming up this week, kami mau share beberapa program sedikit. Gereja ini akan mengadakan beberapa program yang dapat diikuti oleh saudara-saudara sekalian, yaitu program interaksi tanya jawab yang diberi nama Lebih Dalam Lagi, disiarkan langsung setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat di akun Instagram gereja NWI Church. Nah, ini merupakan ruang bagi jemaat yang ingin berdiskusi lebih lanjut tentang khotbah yang disampaikan hamba Tuhan di setiap ibadah hari Minggu. Jika ada pertanyaan apapun menyangkut tema khotbah, gereja siap berdiskusi dengan Anda. Nah, ada namanya Bible Study yang dibuka untuk umum, dilaksanakan setiap hari Rabu jam 9 malam waktu Indonesia Barat via Zoom. Nah, Connect Groups akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali di hari Kamis. Nah, next ini akan tanggal 29 Juli jam 8:30 malam waktu Indonesia Barat via Zoom. Nah, setiap hari Jumat malam jam 7:30 waktu Indonesia Barat, Pastor Robert dan Ibu Lea Sutanto akan mengadakan live worship at home di akun Instagram @RobertLeaSutanto, Facebook, dan juga YouTube Robert dan Lea Sutanto. Dan setelah worship at home setiap hari Jumat jam 9:30 malam, gereja akan mengadakan Bible Study for Marriage Couples atau yang dikatakan namanya Sacred Marriage via Zoom. Nah, ada juga Ladies Bible Study atau Discipleship Class yang bernama Blesses yang dibuka untuk umum dan dilaksanakan setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat via Zoom. Nah, semua link registrasi dan informasi untuk Zoom kegiatan-kegiatan bisa didapatkan melalui DM Instagram @NWI Church. Nah, persembahan dan persepuluhan bisa ditransfer melalui bank dan saudara bisa lihat angka-angkanya, saudara bisa lihat nama rekeningnya, dan kalau misalnya saudara diberkati, you are more than welcome to give. Nah, program Rp5.000 dan donasi kepedulian COVID-19 dapat ditransfer ke rekening BCA yang berbeda berikut ini. Saudara bisa lihat atas nama GBI New One International dengan mencantumkan kode unik di belakangnya yaitu 019. Saudara bisa cek. Nah, Anda juga bisa memberi atau mendonasi menggunakan OVO, Dana, GoPay atau dompet digital lainnya dengan cara scanning kode bar yang muncul di layar ini. Nah, ini cuma mau update aja. Batch ke-32. Gereja telah membantu saudara-saudara kita membutuhkan karena terkena COVID-19. Masing-masing keluarga menerima bagian dalam bentuk vitamin, buah, masker, dan lain-lain. Ada cuplikan gambar ya saudara. Laporannya juga bisa dilihat di sosial media gereja. We just want to say thank you for your generosity. Kantor sekretariat gereja saat ini masih dalam tahap work from home. Jika jemaat yang membutuhkan pelayanan, baptisan, penyerahan anak, counseling, ataupun prayer request, harap menghubungi nomor khusus WA yang tertera di layar dengan tim sekretariat gereja, atau bisa juga via DM Instagram. Nah, untuk penutupnya, himbauan ini, jangan lupa pakai masker saudara, jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan,
dan juga sebisa mungkin stay at home. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersiapkan hati untuk menyembah, memuji Tuhan. Siapkan juga catatan khotbah. Silakan bagikan tautan YouTube ini ke orang lain agar mereka bisa mengikuti ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur bahwa Kau Tuhan yang gak pernah menyerah sama kami. Kami akan mulai ibadah ini. Biarlah Engkau hadir. Biarlah anak-anakmu menyadari bahwa hadiratmu menembus semua platform. You are here. Thank you, Lord. Dalam nama Yesus. Amin. Emmanuel, God bless you. We put our trust in you, God, because we believe you can do all things. You never lost a battle. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hands is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. New wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like a Jericho. And my walls are all crashing down right now. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you never will. Never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. Never lost a battle. You never will. You never will. You never lost a battle. 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 You never will. You never will. You never lost a battle. 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 You never will. You never will. You never lost a battle. 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 You can do. You can do all things but fail. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you never
place. You who calmed the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You who bring the morning light, the hope of all the earth, is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Where the evening fades, you call forth songs of joy. As the morning wakes, we your children give you praise. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Nothing compares to you. Let's sing. You are magnificent, eternally wonderful, wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Sometimes my life is full of pressures. I don't know what to do. Sometimes I feel my life so empty.
I don't know where to go. Sometimes I wander far from you. I wonder how you feel. But there is something deep within my heart that draws me close to you. In your sanctuary, I meet you, Lord. In your sanctuary, I find my joy. In your sanctuary, I find my strength. In your sanctuary, I find my peace. Sometimes my life is full of pressures. I don't know what to do. Sometimes I feel my life so empty. I don't know where to go. Sometimes I wander far from you. I wonder how you feel. But there is something deep within my heart that draws me close to you. Sing it out. In your sanctuary, I meet you, Lord. In your sanctuary, I find my joy. In your sanctuary, I find my strength. In your sanctuary, I find my peace. In your sanctuary, I meet you, Lord. In your sanctuary, In your sanctuary, I find my joy. In your sanctuary, I find my strength. In your sanctuary, I find my peace. In your sanctuary,
Hello everyone, selamat datang di New One International Church. Saya Rago Lewi dan saya bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk membagikan pelajaran firman Tuhan hari ini. Bulan ini kita masih belajar tentang for us, atau kita bicara tentang pertobatan. Semua orang takut dan alergi dengan kata-kata ini, tetapi kata-kata ini kita sudah belajar 2 minggu. Bahwa kata-kata ini ternyata mengandung makna yang sangat indah, dan justru harusnya membuat kita tidak takut dan alergi dengan kata pertobatan dan tidak merasa itu terlalu rohani. Saya akan singkat sedikit, saya akan bahas sedikit yang minggu-minggu lalu. 2 minggu lalu kita belajar bahwa pertobatan bukan sekedar air mata, tapi pembaharuan pikiran. Bukan cuma sekedar sadar salah, tapi juga muter balik. Kalau saudara nyasar, jangan cuma nangis, muter balik. Nangis tidak akan mengubah apa-apa. Muter baliklah yang paling penting. Dan kadang pun muter balik, udah ambil jalan yang benar, masih bisa ambil jalan yang salah. But that is fine. Kita bisa tetap muter balik dan kita bisa tetap kembali ke jalan yang benar. Nah, kedua, ada minggu lalu Pastor Kristo bicara dengan baik sekali tentang bagaimana Anda dan kita semua sebagai orang Kristen, hello yang aku yang Kristen, hello yang aku yang beriman, suka punya rasa takut yang salah. Ini konteksnya Anda dengan Tuhan ya. Bahwa banyak orang suka takut sama Tuhan, melaksanakan perintahnya karena takut, melaksanakan ini itu karena takut. Saudara perlu mengerti bahwa ada beda antara fear of the Lord dan afraid of the Lord. Ada beda antara segan dengan Tuhan dan ada beda dengan gemeteran di hadapan Tuhan, ketakutan di hadapan Tuhan. Kita perlu segan dengan Dia, sama seperti kita segan pada orang tua kita. Tapi kita tidak perlu takut Dia seperti Dia seakan-akan adalah seorang hakim yang akan membuang kita dan melempar kita ke neraka. Dia Bapa yang baik. Saudara jangan lupa dengar khotbah minggu lalu. Oke. Nah, tapi menerima Yesus atau bertobat sebenarnya adalah awal, karena setelah itu Roh Kudus akan menunjukkan apa yang bermasalah di jiwamu, gaya hidupmu. Maka kita akan didorong untuk menghadirkan pembaruan budi di setiap aspek kehidupan kita. Filipi 2:13 dan Filipi 2:12 dan 13 mengatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Ayat 13 bilang, "Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." This is so powerful, saudara. Makanya judul hari ini adalah siapa yang diuntungkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur biarlah firman-Mu yang menginspirasi anak-anak. Tolong kikis kedablakan kami ini, Tuhan, supaya kami menyadari bahwa, dan kami belajar untuk dewasa bahwa kalau kami berusaha taat, kami berusaha bertobat, itu bukan untuk kebaikan siapa-siapa, untuk kebaikan kami sendiri, Tuhan. Ampuni kami dablek yang luar biasa ini, Tuhan. Thank you, Lord. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara lihat gak? Ayat 13 tadi adalah ayat yang sangat indah. Kenapa? Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara tahu gak bahwa Roh Kudus yang ada di dalam saudara, Dia yang memberi saudara keinginan, Dia yang memberi saudara willingness atau kerelaan untuk bertobat atau untuk melakukan hal yang benar. Kalau saat ini saudara sedang pengen melakukan hal yang benar, ini adalah Roh Kudus yang bekerja di hidup saudara. Makanya Alkitab bilang, kuduskanlah kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Dan ini yang kami lakukan di New One International Church. Kami percaya bahwa pengudusan saudara tidak datang dengan cara memaki-maki, menghakimi, merendahkan, atau dengan cara berusaha menakut-nakuti. Tapi kami percaya bahwa pemberitaan firman yang jujur, bisa dimengerti, jelas, itulah yang menguduskan saudara. Kami tidak mau bahwa hawa-hawa penghakiman dan penghukuman di sini. Karena kami tahu saudara dikasihi, saudara dicintai, dan Tuhan tidak menyerah terhadap saudara.
Begitu banyak di antara kita yang suka nggak taat atau alergi dengan kata-kata bertobat dan sebagainya. Saudara udah pasti tahu ceritanya. Pertanyaan saya cuma satu, saudara. Pertanyaan saya cuma satu, dan pertanyaan inilah yang kita akan gumulin selama beberapa menit ke depan. Yaitu, kalau bertobat, sebenarnya siapa yang diuntungkan? Siapa yang dapat keuntungan terbesar? Siapa yang sebenarnya nggak rugi gitu? Lukas 19 ayat 17-20 mengatakan, ini cerita tentang anak bungsu. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Anak bungsu rugi. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Artinya ayahnya perhatiin that horizon, melihat kejauhan terus. Lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Saudara, saat sang anak bungsu kembali, apakah ayahnya diuntungkan? Tidak. Apakah kakak sulungnya diuntungkan? Tidak. Sama sekali tidak. Tapi siapa yang sebenarnya diuntungkan? Sang anak bungsu itu sendiri. Anak bungsu sendiri itu yang diuntungkan karena pertobatannya dia. Kenapa saya bahas hal ini? Biar saudara tahu bahwa kalau saudara tidak bertobat, Tuhan akan tetap Tuhan. Setiap orang akan tetap punya perjalanan mereka sendiri, perjalanan iman mereka sendiri. Dan sejujur-jujurnya, kalau boleh jujur, kalau ada satu orang yang paling diuntungkan dalam pertobatan, itu adalah Anda sendiri. Kenapa? Karena pertobatan, nomor satu, pertobatan memperbaiki hubungan. Tidak ada satu orang pun yang pengen punya hubungan yang rusak. Hubungan adalah sesuatu yang sangat penting. Relationship is very important in our life. Hubungan bukan cuma sekedar keinginan, tapi sebab kebutuhan. Akan selalu ada luka yang besar saat ada hubungan yang rusak. Baik saudara keluarga maupun saudara itu masih cuma sayang-sayangan doang, tapi akan selalu ada luka. Dan kita selalu long for reconciliation. Tapi ini yang kita perlu ngerti. Pertobatan memperbaiki hubungan. Pertobatan itu membuat kita bisa punya lebih banyak damai sejahtera. Pertobatan membuat kita bisa punya peace in our life. Pertobatan bisa membuat kita kembali regain apa yang kita dulu tidak punya. Pertobatan membuat hubungan sang ayah dan anak bungsu kembali, dan bahkan mendapatkan begitu banyak haknya lagi yang sebenarnya bukan haknya dia. Saudara sadar nggak bahwa pertobatan dan rekonsiliasi itu juga ada di hati Tuhan? Makanya walaupun Tuhan tidak merasa diuntungkan, tapi Tuhan berinisiatif kembali dan memberikan menginovasi atau menginspirasikan rekonsiliasi untuk Anda dan saya dan dia. Banyak orang yang gak menyadari bahwa berada di jalan yang benar itu menguntungkan mereka sendiri. Coba dipikir baik-baik. Makanya jangan cuma dirasa-rasa doang, dipikirin. Oke? Saya berharap ini bisa membuka pikiran saudara. Pertobatan is the only self-centered act yang di-approve dari Tuhan. Saudara kalau boleh cek saudara di kitab Kejadian pasal 3 tentang manusia jatuh dalam dosa. Saudara sadar nggak bahwa dosa itu destruktif? Dosa itu menghancurkan. Banyak orang bilang dosa itu pelanggaran hukum Tuhan, which is right. Tapi bukan cuma karena itu melanggar hukum Tuhan, tapi hukum itu ada untuk melindungi kita. Sama seperti pagar ada dibangun oleh seorang ayah untuk supaya anaknya nggak keluar-keluar sembarangan, supaya anaknya tidak ditabrak mobil di luar. Kalau saudara boleh cek cerita tentang Kejadian 3, ini tentang bagaimana dosa menyebar. Nah saudara lihat, sebenarnya dosa, awal dosa hanya berawal dari satu hal yang kecil, yaitu tentang bagaimana Hawa menginginkan pohon itu.
Hawa menginginkan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Cuma pengen makan doang. Cuma pengen sedikit aja melanggar. Ironis ya, semua boleh dimakan. Cuma buah itu yang gak boleh dimakan. Pertanyaan saya cuma mikir satu, kenapa dia gak cobain buah yang lain ya? Emang buah tuh sedikit apa? Bukankah masih ada buah yang lain? Kenapa dia gak cobain yang lain? Dia gak makan biji-bijian yang lain? Kenapa harus yang itu yang dimakan? Tapi itulah manusia. Makin dilarang, makin pengen berontak. Makin dilarang, makin penasaran. Dan kita lihat bagaimana dosa sebenarnya hanya dimulai dari makan buah, tapi berefek menjadi kebohongan dan berdampak menjadi saling menyalahkan. Awalnya cuma satu, tapi dosanya ngerembet kemana-mana. Dosa itu sama seperti pohon. Awalnya cuma bibit, pokoknya dibiarin, dia akan membesar dan mengakar. Makanya saudara, ini sangat mengerikan. Makanya 2 Timotius 3:16 mengatakan, segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Bermanfaat untuk mengajar. Bukankah sangat baik kalau kita dari nggak tahu jadi tahu, saudara? Bukankah sangat baik saat kita terima pelajaran itu membuat kita dari nggak tahu jadi tahu apa yang harus dilakukan. Pelajaran itu sesuatu yang baik. Kalau kita belajar akan sesuatu, kita bisa handle. Kalau saudara belajar tentang ekonomi, saudara bisa belajar menghandle masalah ekonomi. Kalau saudara belajar akuntansi, saudara bisa menghandle masalah akuntansi. Untuk menyatakan kesalahan, mungkin orang yang salah nggak suka dinyatakan kesalahannya, tetapi itu akan membantu dia, karena salah itu akan selalu membawa kita ke tempat-tempat yang kita tidak mau, dan akan membawa kita ke daerah-daerah yang destruktif. Untuk memperbaiki kelakuan, yang paling untung kalau kelakuannya disenengin semua orang itu siapa? Tolonglah yang benar lah. Dan untuk mendidik orang-orang kebenaran, kalau kamu benar, kamu akan dipercaya banyak orang. Saudara, ada satu statement dari Ravi Zacharias. Saya tahu beberapa orang mengernyitkan dahi pada waktu saya ngomong beliau ini. Tapi apa yang beliau ngomong masuk akal. Hanya karena beliau melakukan kesalahan, tidak berarti apa yang beliau ajarkan itu nggak benar. Yuk, ada satu statement yang saya mau bagikan. Sin will take you farther than you want to go, keeps you longer than you want to stay, and cost you more than you want to pay. Dosa akan membawamu lebih jauh dari yang kamu ingin pergi. Membawamu untuk stay lebih lama dari tempat di mana kamu nggak mau stay lama-lama sebenarnya. Dan membuatmu bayar lebih mahal dari yang harusnya kamu rela bayar. Saudara, sin will take you farther. Saudara, kita bisa di kitab Kejadian, cuma makan buah, akhirnya jadi bohong dan akhirnya jadi saling menyalahkan. Yang tadinya cuma mencoba drugs sedikit, akhirnya jadi dia harus pergi ke tempat-tempat yang dia sebenarnya tidak mau masuki, hanya demi bisa mendapatkan barang itu. Berapa banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan dan membuat dia pergi ke tempat-tempat yang tidak pernah dia bayangkan dia mau. Banyak orang cuma korupsi sedikit aja, tapi dia masuk akhirnya ke satu pagar beton teralis Hotel Prodeo yang sebenarnya dia tidak pernah bayangkan dia akan bisa masuk. Keeps you longer that you want to stay. Mungkin saudara tadi cuma mau datang ke tempat si dia, tapi karena rumah kosong, saudara stay lebih lama. Seperti ada cerita orang-orang kan, beb, rumahku kosong. Terus kemudian si sang laki-laki itu langsung pergi, wah rumah kosong, cari kesempatan. Dan pas dicek, beneran rumahnya kosong, nggak ada siapa-siapa. Kirain mau bikin dosa, malahan nggak bisa. Ya, akhirnya jadi stay lebih lama di situ. Dan juga cost you more than you want to pay. Tadinya cuma ngeroom doang, cuma pinjam kamar hotel doang untuk berduaan. Harga kamar hotel cuma 500-600 ribuan mungkin. Tapi gara-gara satu kejadian, akhirnya harus bayar biaya bersalin puluhan juta. Itulah dosa. Kenapa dosa dilarang? Kenapa Tuhan gak izinkan? Bukan cuma karena itu melanggar Tuhan,
tapi entah apa karena Tuhan tahu itu membawa destruction bagi anak-anaknya. Anak-anak suatu saat dilarang bermain iPad sama orang tuanya dan mereka nangis. Pertanyaan saya, apakah dilarang main iPad itu untuk keuntungan ayahnya? Of course not. Ayahnya tidak diuntungkan sama sekali. Ibunya tidak diuntungkan sama sekali. Yang ada malah mereka pusing karena dengar anaknya nangis-nangis. Apakah orang tua tidak bisa lihat anaknya happy? Bukan. Karena orang tua nggak bisa lihat anak-anaknya nanti kecanduan, anak-anaknya nanti kesulitan, anak-anaknya nanti nggak bisa konsentrasi karena hanya kebiasa main iPad terus. Maka ada beberapa orang tua yang cuma ngizinin anaknya main games atau tabs di weekend aja. Saudara, saya mau share ada satu pemikiran, yaitu kita bakal baca di Matius 7 ayat 24-27. Setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu dan datang, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara bisa lihat, saya mau ajak saudara melihat lebih dekat di dua ayat ini. Dan saya mau ajak kita sama-sama membayangkan bahwa kita ada di dalam ruangan ini. Ada satu rumah dibuat dari batu, ada yang dibuat dari pasir. Pertanyaan saya cuma satu. Untuk apa ada yang bangun dari batu dan bangun dari pasir? Kalau saudara boleh tahu, batu jelas lebih adalah bahan yang lebih keras. Jadi diolahnya pasti lebih lama, pasti lebih sulit, pasti lebih mahal, lebih ngabisin waktu, dan jelas udah ngabisin waktu, mahal, sulit, bahan yang keras, tidak kelihatan pula. Sementara yang dibangun di atas pasir jelas lebih gampang, lebih simple, lebih cepat dibangun, dan jelas lebih murah. Kalau kita yang cheap, yang suka yang murah-murah, pasti maunya bangun rumah di atas pasir. Lebih murah soalnya. Ngapain yang mahal-mahal? Saya bayangkan karena misalnya ongkos produksi lebih mahal, harganya segini. Karena dari pasir lebih murah, lebih cepat, lebih gampang. Ya kisarannya harganya segini. Saudara bisa bayangkan nggak kalau hanya dilihat dari sekilas, tentu semua orang normal pengen yang membangun rumah di atas pasir. Ya iyalah, lebih murah, lebih cepat lagi. Kan kita nggak bisa nunggu. Tapi pertanyaan saya cuma satu. Apakah Yesus pengen nyusahin murid-muridnya? Apakah Yesus tuh pengen bikin ribet aja? Apakah Yesus ngerasa bahwa murid-muridnya punya budget kebanyakan? Ternyata enggak. Karena Yesus tahu badai pasti datang. Badai bukanlah cuma sebuah event, tapi it is a season. Di Jakarta saat ini kita punya namanya musim hujan. Itu bukanlah sebuah hujan yang datang sekali-sekali, tapi dia adalah sebuah musim. Dan saudara tahu nggak? Yesus tahu ada badai. Maka Yesus kasih tahu, bukan karena dia nggak bisa melihat penghematan, tapi karena dia mau mencegah. Dan saudara tahu nggak, saat membangun rumah di atas batu, yaitu mendengarkan perkataan dia, memang ada harga yang harus dibayar, saudara. Itu betul. Ada harga yang lebih mahal harus dibayar saat saudara bertobat. Mungkin saudara awal-awal akan diejek. Mungkin saudara awal-awal akan diketawain. Mungkin itu yang terjadi. Tapi pertanyaannya, memang itu sedikit mahal, tapi apakah itu yang termahal? Saudara, jika saudara lihat, begitu banjir itu datang, dan saudara bisa lihat bahwa yang batu itu tetap bertahan, yang sedikit lebih mahal, yang pasir hancur berantakan. Saudara, lihat, satu hancur, satu bertahan. Pertanyaan saya, yang untung siapa? Yang bertahan. Bukankah kita semua mau bertahan? Kita semua mau tetap berdiri.
Kita nggak mau hancur. Kita nggak mau hancur hati. Kita nggak mau hancur finansial. Kita nggak mau mengalami namanya kehancuran. Bukankah? Nah, tapi kan ada mujizat, Kak. Betul ada mujizat. Percaya nggak rumah yang dari pasir bisa dikasih mujizat dari Tuhan dan bisa bangun lagi? Bisa. Tapi di sini kita tahu hatinya Tuhan gini, akan selalu ada mujizat bagi yang hancur. Tapi kamu tidak bisa untuk hancur. Tapi kamu dipersiapkan untuk tetap berdiri teguh. Dan saudara tahu nggak bahwa hidup nggak berhenti sampai situ. Yang kalau saya bayangkan, saya berimajinasi, yang rumah dari pasir ini dia harus bangun rumahnya lagi, saudara. Ya dong, mau tinggal di mana dia? Emperan. Nah, saudara bayangkan, kalau dia harus bangun rumahnya lagi, dia harus keluarin dana yang sama. Dia harus keluarin dana lagi untuk bangun lagi. Nah, saudara lihat, yang bangun dari batu harganya segini, rumah yang dari pasir harganya segini. Kalau dia mau bangun dari pasir lagi, dia harus keluarin dana yang sama lagi untuk bangun lagi. Dan kalau ada badai, hancur lagi. Nah, sementara yang dari batu, dia harus bangun lagi juga. Dan harganya lebih mahal. Pertanyaan saya secara matematika, siapa yang membayar lebih mahal? Saudara tahu sendiri siapa yang membayar lebih mahal. Di sini saya mengerti, semahal-mahalnya harga sebuah ketaatan dan pertobatan, lebih mahal lagi harga sebuah pemberontakan. Semahal-mahal yang harga ketaatan dan pertobatan, lebih mahal lagi harga sebuah pemberontakan. Makanya kita mengerti yang nomor 2. Pertobatan itu menerima short term pain for long term gain. Awalnya tidak mudah, tapi akan semakin baik. Kenapa? Karena dia membangun hidupnya di atas perkataan Tuhan. Dan dibangun di atas batu. Awalnya nggak mudah, tapi bertahan lama. Coba saudara pikir-pikir itu baik-baik. Nah, yang ketiga, yang terakhir, pertobatan menguntungkanmu, mempersiapkanmu untuk dipakai Tuhan. Tuhan rindu maka anak-anak. Tuhan peduli dan Tuhan mau berpartner dengan anak-anak. Tapi saudara bisa lihat bahwa sebelum Musa, Gideon dipakai untuk kerajaannya Tuhan, untuk memperluas kerajaannya Tuhan, atau Paulus sebelum mereka dipakai Tuhan, mereka harus bertobat dulu. Mereka mengubah cara pikir mereka yang salah, mengizinkan Roh Kudus hidup di dalam hidup mereka. Dan detik itu mereka dipersiapkan. Petrus juga, tentu bukan berarti langsung jadi beres, tentu bukan berarti langsung sempurna, tapi setidaknya mereka ada di jalur yang benar. Pertobatan menguntungkanmu, membuatmu bisa dipakai Tuhan, membuatmu punya nama yang lebih baik, membuatmu bisa hidup dalam integritas dan dihormati. Makanya saya tahu bahwa saudara ke gereja ini memang firmannya perspektifnya agak beda. Saya mau ajak saudara untuk nggak melihat firman Tuhan hanya karena saudara pengen taat, tapi karena saudara tahu ini baik untukmu. Saya akan tutup dengan satu cerita, saudara. Saya harap cerita ini cukup menguatkan bagi hidup saudara. Ada beda antara seorang anak kecil dan orang dewasa kalau disuruh sikat gigi. Anak kecil harus ditakutin dulu, harus dipaksa dulu. Sikat gigi nggak? Kok nggak boleh tidur? Kok nggak boleh main game? Kalau nggak boleh main ke rumah teman. Anak kecil harus ditakut-takutin dulu. Kenapa? Karena dia anak kecil. Dia nggak tahu gunanya. Dia nggak tahu gunanya sikat gigi itu apa. Tapi kalau misalnya dia tidak dipaksa, maka giginya akan rusak dan berantakan, saudara. Makanya dari kecil orang tuanya maksa dia. Nah, pertanyaan saya, beda dong dengan orang dewasa. Anak kecil itu sikat gigi karena dipaksa, dia nggak tahu gunanya. Tapi orang dewasa tahu persis kenapa sikat gigi, dan dia bahkan tidak dipaksa dan tidak disuruh-suruh. Kenapa? Karena itu untuk PD-nya dia sendiri, untuk kebersihan dan kesehatan giginya sendiri, dan untuk harkat dan martabatnya sendiri. Kedewasaan, melakukan hal kedewasaan itu berarti melakukan hal yang benar
bukan karena takut, tapi karena tahu ini baik dan menguntungkan bagi dia. Orang Kristen dewasa, orang yang rohani, bukan religius, orang yang spiritualnya benar, itu melakukan hal benar, melakukan firman Tuhan, bertobat, bukan cuma karena dia takut masuk neraka, tapi dia tahu karena tindakannya salah, dia tahu yang jalur yang dia ambil salah, dan dia mau melakukan hal benar, karena ini untuk kebaikan dia sendiri, dan karena dia mengasihi Tuhan. Saya harap saudara bisa mencerna hal ini, karena dia tahu orang yang dia sayang. Dia melakukan hal benar karena dia tahu ini baik untuk hubungannya. Dia tahu ini baik untuk kesehatannya. Dia tahu ini baik untuk dirinya sendiri. Inilah pertobatan sejati. Pertobatan orang yang dewasa. Are you mature or not? If you are mature spiritually, saudara akan bisa relate maksud saya. Kalau misalnya kamu belum mature secara spiritual, ya kamu pikir-pikir lagi. Cepat-cepatlah dewasa. Saya harap apa yang saya sampaikan cukup menyegarkan bagi saudara. Jangan lupa, Selasa ini ada lebih dalam lagi Q&A, dan you are more than welcome untuk bertanya. So, mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur atas hari ini. Kami berdoa biarlah pesan ini menginspirasi, dan biarlah kami bisa menjadi orang lebih kuat. Biarlah kami bisa menyadari pertobatan kami. Biarlah kami bisa menyadari bahwa kami melakukan hal benar, bukan karena kami takut, tapi karena kami tahu ini hal yang baik, hal yang benar, hal yang sehat. Kami berdoa buat begitu banyak saudara-saudara kami yang mungkin udah dipanggil Tuhan, atau lagi bergumul dengan COVID-19. Tuhan, biarlah Kau berikan penghiburan dan kesehatan, dan Kau pakai tangan-tangan para tenaga kesehatan untuk bisa menyegarkan mereka, Tuhan, untuk bisa memulihkan mereka. Dan juga kami mau, Tuhan, kami berdoa buat orang-orang yang gak peduli, Tuhan. Biar ada pertobatan, biarlah Kau buang kebodohan dari kepala mereka, Tuhan. Biar setidaknya mereka gak egois dan gak mikirin diri mereka sendiri, Tuhan. Dan biar Kau juga cukupkan mereka, Tuhan. Kau pakai pemerintah, berikan pemerintah hikmat untuk bisa melakukan apa yang benar, Tuhan. Thank you, Lord. Sekarang sebelum kami pulang, kami terima berkat yang berasal daripada-Mu. Berkat dari Bapa yang begitu mengasihi kita, pertolongannya, perkenanannya di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan selamanya dari Roh Kudus, kami menyertai kita mulai dari hari ini sampai kita bertemu Dia lagi. Thank you, Lord. You are a good God. Di dalam nama Yesus. Amin. God bless you. Tuhan berkati.